Salam dalam kasih Tuhan Yesus bagi seluruh jemaat. Selamat Paskah bagi kita semua. Kebaktian Paskah 12 April 2020 dilaksanakan di rumah-rumah jemaat secara serempak pukul 7. Siaran tunda kebaktian dapat diikuti di YouTube. Mohon semua jemaat berkenan untuk subscribe akun YouTube Guru Sekolah Minggu Tamariska guna mendapatkan video kebaktian maupun sekolah minggu. Yang ketiga, sebagai bagian dari perayaan Paskah, maka diharapkan para orang tua menyiapkan perayaan kecil bagi seluruh keluarga, terutama bagi anak-anak, seperti melukis atau menggambar telur Paskah. Perayaan ini menjadi simbol sukacita dalam jemaat karena kebangkitan Kristus. 4 hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebaktian. Yang pertama, untuk kebaktian masing-masing orang mempersiapkan diri selayaknya hendak melaksanakan ibadah dalam ruang kebaktian di gereja. Yang kedua, sebelum memulai kebaktian, sebuah lilin berwarna putih dinyalakan. Yang ketiga, pemimpin kebaktian dalam rumah-rumah adalah presbiter. Apabila dalam rumah ada penatua, diaken atau pengajar. Apabila dalam rumah tidak ada presbiter, maka dapat dipimpin oleh salah seorang yang ditunjuk dan disepakati dalam keluarga. 5. Persembahan-persembahan kolekte yang dikumpulkan dapat diberikan kepada koordinator rayon atau langsung diberikan kepada Wakil Bendahara Majelis Jemaat PJR Febriano Lado pada setiap hari kerja atau menghubungi yang bersangkutan di liturgi Bapak Mama semua. Yang kedua, persembahan perpuluhan dan nasar dapat diberikan kepada koordinator rayon atau langsung kepada Wakil Bendahara Majelis Jemaat. Yang ketiga, mohon dipisahkan kolekte kebaktian minggu dan kolekte kebaktian harian keluarga berdasarkan amplop yang telah dikirimkan kepada setiap keluarga. Laporan keuangan dalam warta ini tidak merinci setiap persembahan kolekte kebaktian minggu dan HRG berdasarkan nama keluarga demi penghematan kertas. Rincian informasi keuangan akan disampaikan dalam grup WA Jemaat Gemi Tamariska Molava yang resmi dengan admin majelis harian. 6. Tindakan yang harus dilakukan untuk menghindari penyebaran COVID-19, yakni masing-masing rumah menyiapkan tempat cuci tangan di depan rumah, mencuci tangan secara rutin, memakai masker bila sakit atau bila menyelami orang sakit, menjaga jarak 2-3 meter dari siapapun yang batuk dan bersin. Jangan keluar rumah jika sakit, tapi hubungi Ibu Sri dari Dinas Kesehatan di nomor yang ada tertera di liturgi Bapak Mama semua, atau Dr. James Meha dari Brigade Sehat. Nomor HP juga ada di liturgi masing-masing, dengan memberi informasi yang jelas tentang gejala sakit. Budayakan untuk menyambut orang lain tanpa bersalaman tangan atau cium hidung, dan digantikan dengan meletakkan telapak tangan di dada dan menundukkan kepala. 7. Pengumuman dari Majelis Sinode Gemit. Majelis Sinode telah membuat SOP untuk penguburan orang mati. Apabila dalam masa social distancing ini ada jemaat yang meninggal dunia, beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditaati oleh jemaat sampai wabah COVID-19 berakhir. Pelayatan keluarga harus memperhatikan protokol sosial atau physical distancing, yakni tidak berjabat tangan, tidak berpelukan atau cium hidung atau pipi, menjaga jarak 1-2 meter, baik di bawah tenda, dekat peti atau tempat penguburan. Setiap rumah duka harus menyiapkan air cuci tangan, sabun dan hand sanitizer yang diletakkan di pintu masuk. Alat pengeras suara dan peralatan yang dipakai seperti organ harus disterilkan. Pendeta dan majelis jemaat yang melayani wajib memakai masker dan membawa
atau memakai hand sanitizer. Yang memimpin kebaktian adalah pendeta atau penatua dengan 2 orang yang mendampingi dari unsur majelis jemaat. Ibadah penguburan dilaksanakan paling lama 30 menit dan meliputi berdoa, membaca Alkitab, pengakuan iman, doa penutupan dan berkat untuk keluarga duka. Ucapan peletakan jenazah di tempat pekuburan dan doa Bapa kami. Ibadah penguburan harus dilaksanakan tanpa khotbah. Menyanyi pembacaan riwayat hidup, sambutan keluarga dan upacara kenegaraan. Jenazah segera dikuburkan dalam waktu 1 kali 24 jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Tidak ada ibadah syukur dan makan bersama. Syukuran dilaksanakan setelah masa krisis corona berlalu. Pemakaman dilaksanakan waktu pagi atau siang hari. 8. Bagi jemaat yang sakit dapat menginformasikan kepada majelis jemaat untuk dilaksanakan pelayanan diakonia. Cara pelayanan akan diatur karena selama masa social distancing tidak mudah dilakukan kunjungan ke rumah-rumah sakit. 9. Untuk informasi pelayanan apapun yang dibutuhkan dapat menghubungi majelis harian. 10. Laporan keuangan di halaman terakhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ajakan beribadah. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kembali kita merayakan anugerah terbaik bagi seluruh bumi, yakni Kristus bangkit. Batu kubur telah terguling. Tuhan Yesus tak ada di tempat kuburannya. Tuhan kita menggulingkan maut. Tuhan kita menaklukkan dunia orang mati. Berita Paskah itu menghampiri kita, merangkul satukan semua yang tercecer dan memanggil segala bangsa untuk kita serta dalam sukacita ilahi ini. Maka dengan gembira kita ikut serta dalam kebangkitannya. Kubur kosong membuktikan bahwa masa depan sungguh ada. Maka dari itu hiduplah di dalam Dia supaya menjadi manusia Paskah. Injil Matius 28 ayat 1, 5 dan 7 mencatat peristiwa Paskah setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama. Minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Jemaat disilahkan berdiri. Kidung Jemaat 188, Kristus bangkit, soraklah. Haleluya.
Mari kita habiskan ibadah kita dengan berkata, Tuhan Yesus yang telah menang atas maut dan iblis, Tuhan Sang Penyelamat dunia hadir untuk menguduskan dan memberkati ibadah ini. Amin. Salam damai, salam kemenangan. Tuhan kita bangkit menyertai kita. Salam, salam, Tuhan menyertai kita. Nas yang membimbing kita dalam ibadah terambil dari pertama Korintus 15 ayat 20 hingga 22. Kebangkitan Kristus adalah berita sukacita terbesar sepanjang masa. Kepergian maut telah dikalahkan dalam sekejap. Anak Allah membuktikan keilahiannya. Untuk itu marilah kita bersama menyatakan berita sukacita Paskah menurut pertama Korintus 15 ayat 20 hingga 22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai sulung dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 194, Dikau yang bangkit maha mulia. Sidang jemaat Tuhan, mari kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Allah Bapa Pencipta, Engkau berkenan mengundang kami merayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kami. Apabila dalam pandangan Bapa kami masih diliputi rasa takut dan khawatir, ampunilah kami. Tolonglah kami supaya kami mampu menjadi manusia Paskah. PKJ 35, Suci, Suci, Suci.
melalui kebangkitan-Mu, Engkau mengalahkan dosa dan kematian yang kejam. Apabila Engkau masih menemukan kami dalam belenggu dosa, ampunilah kami dan bebaskanlah kami dari dosa kami. Tolonglah kami supaya hidup dalam kekudusan kebangkitan-Mu. PKJ 35, suci, suci, suci. Roh Kudus, berita Paskah yang Engkau nyatakan bagi kami merupakan seruan bagi kami untuk mengikuti terang ilahi, terang yang mengenyahkan kegelapan dan menuntun kami pada keabadian. Apabila Engkau masih menemukan kami hidup dalam kegelapan dosa, maka kami mohon, terangilah kami dengan kebenaran-Mu. Tolonglah kami supaya terang Kristus tetap hidup di dalam kami. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami boleh bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Tuhan Engkau masih memberi kesempatan kepada kami anak-anak-Mu berkumpul di rumah-Mu yang kudus, untuk kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Tetapi Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami selalu berbuat dosa kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon ampun akan segala dosa dan salah kami. Sehingga biar lewat pengampunan yang Tuhan beri bagi kami boleh layak untuk memuji memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terkhusus di dalam kebaktian kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doanya harapan kami panjatkan kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi, dimohon berdiri untuk menerima berita anugerah. Setiap orang yang telah mengakui segala dosa, maka dipersembahkan kebenaran hatimu kepada Tuhan. Ingatlah, kebenaran firman Tuhan seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sebagaimana dicatat dalam Yohanes 11 ayat 25 hingga 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Demikianlah berita anugerah Allah." Tentang berita kebangkitan,
telah dinyatakan sebelumnya kepada semua orang percaya. Daud dalam pergumulannya berkata, seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Mazmur 49 ayat 15 hingga 16. Pengharapan akan kebangkitan itu dinyatakan oleh para nabi. Nabi Mika telah menulis. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1. Berita itu ditujukan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendirilah telah memberi kesaksian kepada murid. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Matius 17, 22b hingga 23a. Semua perkataan dan kesaksian itu sudah digenapi. Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Paskah adalah kebenaran bahwa segala yang diucapkan akan tergenapi dalam hidup kita saat ini, hingga kesudahan zaman. Terpujilah Tuhan. Kita mengangkat pujian dari Hidup Jemaat 340, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhan beri Tuhan, sehingga tiap lawan menuntut mendepan. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya hilang, dan biar tak terhilang pasukan bersama. Semakin berbahaya, semakin kau tenang. Berilah persembahanmu sambil mengucap syukur. Ingatlah perkataan firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pertama Tawari 16, pasal 16 ayat 29. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hidup Jemaat 397, terpuji Engkau Allah Maha Besar. Puji Engkau
Bapa di surga, pagi hari ini kami datang di rumah-Mu yang kudus, merayakan hari kebangkitan Kristus, hari kemenangan-Mu bagi kami ya Tuhan. Dalam meresponi kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, maka saat ini telah kami kumpulkan persembahan syukur kami, baik nasar, kolekte, maupun persembahan-persembahan lain. Ya Bapa di surga, kami juga menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mohon kiranya Tuhan memberkati persembahan-persembahan kami maupun kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kami atau di tempat di mana Allah menghendaki. Ya Bapa, inilah syukur dan harapan kami. Demi Kristus Yesus, kami datang dan bersyukur. Amin. Jemaat dimohon duduk. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terpilih dari pertama Korintus 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita mengangkat pujian Allah bangkit. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, ada jadi tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, ada jati tempat kudus-Nya. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, ada di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu Bapa, Tuhan penolong kami yang setia,
Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam keadaan apapun juga. Kami puji nama-Mu Bapa. Ketika kami ada di dalam ibadah saat ini Bapa, itu karena Allah yang telah menyelamatkan kami, Allah yang telah membawa kami dan menyeberangkan kami dari berbagai persoalan hidup. Dan kalau saat ini ya Bapa, badai yang mencekam, yang menggoncang dunia, kami tahu bahwa itu juga tidak akan membuat kami terlepas dari Engkau Allah kami. Engkau akan terus menolong kami, menopang kami. Dan ketika itu juga pula Tuhan, kami dapati hanya di dalam kekuatan firman. Karena itu Bapa di sorga saat ini, biarlah di dalam kekuatan Roh-Mu yang kudus, kami umat-Mu Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di mana saja, yang ketika Tuhan izinkan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan tolong kami semua. Hati kami Tuhan penuhi dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu Tuhan, urapi kami semua. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami masih ada sampai saat ini, itu bukan karena kebetulan. Bahkan kalau kami diizinkan untuk mendengarkan kebenaran firman Allah, itu adalah anugerah. Itu adalah kekuatan bagi kami Bapa. Tolong kami semua Bapa. Hamba-Mu yang Tuhan pakai saat ini untuk bersuara tentang kebenaran firman Allah. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan sudah mengurapi anak-Mu dengan luar biasa. Tuhan memenuhi anak-Mu dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Setiap kata kalimat yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, kami tahu Bapa di sorga ada kemuliaan Allah di sana. Ada kekuatan bagi yang lemah. Ada penghiburan bagi yang susah dan bersedih. Bahkan Tuhan Yesus, ada jawaban bagi kami semua. Memberkati hamba-Mu Bapa. Ya Tuhan, kami di sini, umat-Mu yang ada di rumah di mana saja, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Sekali lagi kami memohon kepada-Mu Bapa, kuatkan dan urapilah kami semua. Dan biarlah kami diperkenankan, kami diizinkan Tuhan untuk menerima firman Tuhan Allah saat ini. Dan firman Tuhan menolong kami semua, menjadikan kami pribadi-pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan siap untuk ada di dalam bilangan orang-orang percaya yang berkemenangan. Terima kasih Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan yang terpilih dari pertama Korintus 15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti apa yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan aku tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah,
aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap dari kita yang membaca, mendengar, dan mau melakukan firman Tuhan Allah dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Apa kabar? Apa kabar semua yang di rumah? Baik, dalam perayaan Paskah kita pada pagi hari ini, tema yang kita akan renungkan bersama adalah kebangkitan Kristus, anugerah terbaik bagi dunia. Paskah yang sunyi kembali kita nikmati saat ini. Bumi dan manusia dibuat takluk dan harus diam berhadapan dengan virus yang menyerang semua bangsa-bangsa di bumi. Sebenarnya Paskah sunyi seperti ini bukan baru pertama kali terjadi. Paskah sunyi terjadi saat Paskah pertama, baik Paskah Yahudi yang pertama maupun Paskah Yesus Kristus. Paskah pertama dilakukan oleh orang Israel saat mereka masih menjadi tawanan di Mesir. Kitab Keluaran pasal 12 menceritakan bahwa berhubung tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung di Mesir, maka orang Israel diperintahkan Tuhan untuk melaksanakan Paskah. Caranya dengan membunuh seekor anak domba jantan. Dagingnya dimakan dengan roti tidak beragi dan sayur pakit. Lalu darah anak domba jantan yang dibunuh itu dibubuhkan pada kedua tiang pintu rumah dan pada ambang atas rumah orang Yahudi. Malamnya Tuhan mengelilingi setiap rumah di tanah Mesir dan hanya rumah-rumah yang ada tanda darah anak domba di tiang dan di pintu rumah yang akan dilewati Tuhan. Paskah pertama orang Israel adalah perayaan yang menegangkan dan penuh kesunyian. Ditambah lagi, mereka sedang bersiap-siap dengan kewaspadaan penuh karena akan segera meninggalkan Mesir, sehingga mereka merayakan Paskah. Alkitab mencatat bahwa pada saat itu pinggang mereka berikat, mereka pakai kasut dan makan pun harus buru-buru. Kita dapat membayangkan bahwa Paskah pertama itu bukan Paskah yang penuh kegembiraan dan ketenangan. Paskah itu penuh kesunyian dan sangat menegangkan. Hal yang mirip juga terjadi pada saat Paskah Yesus Kristus. Suasana murid-murid masih penuh ketegangan, ketakutan dan duka cita yang mendalam. Kitab-kitab Injil menceritakan bahwa murid-murid harus bersembunyi dalam rumah yang ruangannya tertutup. Hanya perempuan-perempuan yang pergi ke kuburan untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Kuburan Yesus juga masih dijaga oleh para prajurit. Paskah itu bukan Paskah yang penuh dengan semangat dan kegembiraan. Bukan pula pesta meriah yang penuh hiruk pikuk. Orang-orang percaya sedang dilanda duka cita yang mendalam karena kematian sang guru. Orang-orang banyak yang semula berteriak, salibkan dia, juga ada dalam penyesalan yang mendalam karena telah terlibat dalam pembunuhan terhadap sang Mesias. Kita bisa membayangkan suasana yang penuh ketegangan dan rasa takut. Sebab siapa yang ketahuan menjadi pengikut dari Yesus, maka ia dapat ditangkap dan turut dihukum. Bapak Mama,
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita ada dalam rumah masing-masing dan merayakan Paskah dalam kesunyian. Pertanyaan untuk direnungkan adalah, apakah ini keberuntungan atau kemalangan? Menjawab pertanyaan ini, imanilah bahwa apapun yang Tuhan lakukan itu baik bagi kita, baik bagi gereja, baik bagi manusia, baik bagi kehidupan di muka bumi. Dan semua yang terjadi di muka bumi tidak terjadi di luar perencanaan kasih Tuhan. Merujuk pada cerita Paskah pertama, kita melihat kemiripan dengan perayaan kita saat ini. Kita harus diam di dalam rumah. Barangkali ada rasa khawatir, ada ketegangan, ada sedih, sekaligus takut. Apalagi berita bahwa di NTT sudah ada yang tertular virus ini di kota ini, kota Kupang ini. Apapun rasa yang ada di hati kita, salah satu hal yang patut kita syukuri adalah keberuntungan. Karena kita punya kesempatan untuk mengulang kembali cerita Paskah pertama. Pengulangan yang bisa jadi tidak pernah dialami secara serentak oleh semua orang percaya di segala tempat di dunia. Namun bukan itu saja yang patut kita syukuri tentang perayaan Paskah kita kali ini. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa bagian terpenting untuk kita syukuri adalah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Roma pasal 15 ayat 3b dan ayat 4. Untuk itulah kita terus merayakan Paskah, sekalipun keadaan menegangkan karena wabah yang telah menjangkiti daerah kita. Namun kita tetap memiliki kepastian untuk bersyukur, yakni kepastian pengampunan di dalam pengorbanan Kristus di kayu salib dan kepastian kemenangan di dalam kebangkitan Kristus. Berita sukacita Paskah bagi kita semua ini patut kita syukuri dengan terus berpegang pada Injil kebenaran, sebab oleh Injil kita diselamatkan. Kepastian sukacita Paskah yang adalah berita kemenangan itu telah dibuktikan dengan Yesus menampakkan diri kepada Kefas, kepada murid-murid, kepada 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus dan juga Paulus. Mereka semua menjadi saksi kebangkitan Kristus. Hal yang patut dirayakan dalam Paskah kali ini sebenarnya bukan kesunyian perayaan di rumah masing-masing sebagai bentuk membangkitkan kembali romantisme atau nilai rasa Paskah pertama. Bukan juga hanya berhenti pada bersyukur karena Kristus benar-benar telah bangkit. Semua orang percaya sudah tahu hal itu. Hal terpenting untuk dijadikan syukur yang benar dalam perayaan Paskah kali ini adalah mengambil tindakan seperti tindakan yang dilakukan Rasul Paulus yang telah menyaksikan sendiri bahwa Kristus memang bangkit dan menampakkan diri kepadanya. Bagi Rasul Paulus, walau ia sebelumnya adalah seorang penganiaya jemaat, namun kemudian Kristus menampakkan diri kepadanya. Apa yang terjadi padanya itu adalah kasih karunia yang besar. Maka ia membangun komitmen untuk jangan sampai kasih karunia itu menjadi sia-sia. Caranya adalah ia bekerja lebih keras dari siapapun yang telah menerima berita Injil dan yang percaya kepada kebangkitan. Kesempatan untuk bekerja lebih keras untuk memberitakan berita kebangkitan itu baginya, bagi Paulus adalah kasih karunia. Hasilnya adalah banyak orang yang menerima berita kebangkitan lalu diselamatkan oleh pemberitaan itu. Sebagaimana Paulus, panggilan kita adalah bangun komitmen untuk bekerja lebih keras dibanding orang lain supaya berita Paskah diterima oleh dunia dan kasih Kristus dapat sampai kepada lebih banyak orang.
Kita garis bawahi pernyataan Paulus di Roma pasal 15 ayat 10b. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita pun dipanggil untuk mengambil sikap ini, yakni bekerja lebih keras lagi dengan menyatakan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah di dalam dunia. Maka nyatakanlah tanda kehadiran kerajaan Allah di dalam Kristus Yesus dengan menjadi tangan Allah yang terulur untuk membantu mereka yang harus kesusahan karena wabah ini. Jadilah lidah Allah yang menghibur dengan memberitakan berita sukacita yang menguatkan. Lakukanlah semua ini dengan sikap lebih kerja keras lagi. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Paskah pertama memang sunyi dan menegangkan. Namun kesunyian itu segera berganti dengan sukacita yang besar. Betapa bersukacitanya Petrus dan murid-murid karena menemukan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Betapa bersukacitanya Paulus ketika menemukan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Penemuan mereka membuat Paskah tidak lagi sunyi dan berganti dengan kegembiraan yang besar. Sebab Paskah adalah berita kemenangan yang penuh sukacita. Sekarang memang keadaan kita adalah keadaan sunyi yang menegangkan. Akan tetapi ada kepastian dari berita Paskah bahwa kesunyian itu akan berakhir. Ketakutan dan kekhawatiran ini akan berlalu. Kebangkitan Kristus meniadakan semua kekhawatiran. Sebab Tuhan kita yang telah disalibkan lalu mati dan dikuburkan itu ternyata benar-benar anak Allah. Sebab ia bangkit dan menampakkan dirinya. Oleh karena itu, karena ia bangkit, maka kita pun akan bangkit bersamanya. Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 6 ayat 4 mengatakan, dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini adalah kepastian bahwa kita akan bangkit dari keterpurukan ini. Kita akan menang atas jeratan wabah yang membawa maut ini. Kepastian yang kita miliki adalah Paskah membuktikan kepada kita bahwa kemenangan menjadi milik kita. Kita dikuburkan dalam kematian Kristus dan dibangkitkan dalam kemenangan Kristus. Paskah adalah kepastian bahwa selalu ada harapan di balik kematian yang menakutkan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang sulit harus kita jalani hari ini dan ini akan berakhir. Memang ini harus terjadi sebagai bagian dari hidup. Akibat dari dosa maka manusia menderita. Akibat dari dosa manusia, maka Kristus harus menderita. Namun kemudian ia mendapatkan kemuliaan. Jalan yang ditunjukkan kepada kita supaya kita tahu bahwa kita juga harus melalui jalan itu untuk mendapatkan kemuliaan. No crown without cross. Tak ada mahkota tanpa salib. Maka menyerahlah kepada Allah, berharaplah kepadanya, dan milikilah kepastian bahwa di balik kesulitan hari ini, Tuhan sedang menolong kita untuk menggapai mahkota kehidupan. Kelak, kita akan bercerita kepada anak cucu bahwa pernah kita merayakan Paskah seperti perayaan Paskah pertama, yakni kita rayakan bersama keluarga terdekat. Bahwa pernah gedung-gedung gereja ditutup, namun kita menyaksikan keajaiban Tuhan dengan dibukanya gereja di rumah-rumah. Dan bahwa kasih Tuhan begitu indah menyelamatkan dan membebaskan kita. Sebagaimana kesunyian dan ketakutan orang Israel saat merayakan Paskah di Mesir, segera digantikan dengan berita sukacita karena rumah mereka terbebas dari kematian. Lalu mereka mendapatkan tiket untuk keluar dari Mesir dengan membawa banyak sekali harta pemberian. Sebagaimana ketakutan dan duka cita murid-murid segera digantikan dengan sukacita karena Yesus bangkit.
kita pun akan mengalami sukacita yang sama di dalam Tuhan. Mari jadikan perayaan Paskah kali ini sebagai perayaan kemenangan kita. Selamat Paskah bagi semua jemaat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kita semua. Amin. Mari kita teduhkan diri kita dan kita nyatakan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang bangkit dan memenangkan kami. Hari ini kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau mengizinkan kami merayakan Paskah dengan cara ini. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memiliki nilai rasa hati, baik orang Israel, baik para rasul, baik para pengikut Kristus yang pertama. Kami boleh merayakan Paskah dalam kesunyian ini. Tapi kami punya kepastian, ya Bapa, karena Kristus yang telah bangkit itu menyertai kami, menolong kami, dan kami akan keluar sebagai pemenang. Kami mengimani itu dengan sungguh Bapa. Kami mohon kepadamu, beri kami iman yang teguh, sehingga dalam berhadapan dengan persoalan yang berat ini, baik persoalan kehidupan pribadi lepas pribadi, baik pergumulan keluarga-keluarga, pergumulan gereja Tuhan, pergumulan masyarakat, kota ini, bangsa ini, bumi ini, beri kami iman yang teguh, agar kami melampaui persoalan-persoalan ini, dan kami keluar sebagai pemenang, yang menyaksikan tentang betapa agung dan berkuasanya Engkau membebaskan dan menolong kami. Tuhan Allah, dalam perayaan Paskah ini kami mohon kepadamu, sebagaimana Bapa telah menolong Israel dan membebaskan mereka dari cengkraman perbudakan, sebagaimana Bapa telah menolong para murid, para pengikut Kristus mula-mula dan membebaskan mereka dari duka cita dan rasa takut serta khawatir. Di Paskah ini kami mohon Bapa, bebaskan kami dari rasa takut dan khawatir kami yang melanda kami, yang melanda kota kami, yang melanda bumi kami. Karena Engkau Bapa kami menjadi sunyi, tapi dalam kesunyian ini kami menemukan Engkau, dan kami tahu kami tidak pernah sendiri. Kami tahu Bapa ada dan kami akan baik-baik saja. Kami tahu Kristus yang bangkit sedang menyertai kami dan memeluk kami. Karena itu kami akan terbebas dengan kebebasan yang sesungguhnya. Kesunyian ini kami tahu akan berakhir. Dan kami akan berkumpul kembali dalam pesta sukacita yang besar. Kami tahu kami akan menanggalkan rasa takut dan khawatir kami, dan kami semakin akan mengerti bahwa Engkau Allah yang berkuasa dan kami hanya manusia yang fana, yang beruntung karena dibebaskan dan ditolong oleh Engkau. Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kiranya dalam peristiwa yang dialami oleh bangsa-bangsa, oleh bumi ini, peristiwa yang membuat semua manusia takut ini, Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu secara penuh, agar panggilan kami untuk membuat semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan semua lutut bertelut dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan menjadi nyata. Kami berdoa kiranya kebenaran Tuhan menggapai semua hati manusia dimanapun mereka berada. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menggapai semua orang, dan semua orang berseru kepadamu Tuhan, dan menjadi percaya di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan Allah, kami mohon berkat-Mu bagi persekutuan gereja ini, Taman Rizka ini. Kami mendoakan semua keluarga-keluarga yang saat ini ada dalam rumah-rumah, dalam pergumulan-pergumulan mereka. Dengarlah setiap doa-doa yang diangkat.
semua hamba-hambamu yang saat ini menunduk dalam doa yang sungguh kepadamu. Tuhan dengarkan kami. Tuhan bebaskan kami dari rasa takut dan khawatir kami Tuhan. Tuhan beri kami kepastian bahwa Tuhan ada dan kami terlindungi di dalam Engkau. Tuhan Allah, ada di antara jemaat-jemaat yang berkekurangan. Tuhan tolong beri kepastian kepada kami Tuhan dan berikan kami yang lain hati Kristus untuk saling menopang dan membantu. Berikan kami kepekaan untuk mengerti apa yang harus kami lakukan untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Tuhan Allah, kami bergumul dan mendoakan semua saudara-saudari kami yang harus menanggung akibat dari bencana ini. Yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan mata pencarian, tolonglah mereka Tuhan. Dan pakai kami untuk menjadi alat dalam tangan-Mu. Kami mau menjadi tangan Allah yang terulur, kami mau menjadi lidah Allah yang memberkati, maka tolong kami. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami, hamba-hamba-Mu yang menjadi tenaga-tenaga medis, mengobati setiap orang yang sakit. Mereka yang dengan sukarela membantu dalam prosesnya, bekerja keras sehingga wabah ini boleh lalu daripada bumi kami. Tuhan berkati dan tolonglah mereka, berikan mereka hati-Mu, jauhkan mereka dari terjangkiti virus ini. Peliharalah keluarga-keluarga mereka Bapa. Tuhan Allah, kami mendoakan orang-orang yang sudah terjangkiti di kota kami. Tuhan, peluk mereka Tuhan. Dan buat mereka mengerti dalam hikmat Allah apa yang harus mereka lakukan. Buka jalan Tuhan, agar kota kami ini, bangsa kami ini, bumi kami ini terbebas dari wabah ini. Kami menaruh harapnya kepada-Mu. Tuhan Allah, ini kami, dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Tolong kami cukupkan kebutuhan kami Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Dan beri keajaiban-Mu yang menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang meliti kehidupan kami. Dan jadilah kehendak-Mu atas kami Tuhan Allah. Kami bersyukur bersama mereka yang menemui hari ulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan. Kami juga bersyukur untuk banyak sekali berkat yang kami temukan dalam hidup kami. Kami berdoa bagi mereka yang ada dalam pergumulan-pergumulan hebatnya. Tuhan Allah, hanya dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, berserah dan menyerah kepada-Mu. Ya Allah Bapa. Dengarkan kami, dengarkan doa yang bersama kami ucapkan menurut doa yang Tuhan Yesus ajar kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengaku iman percaya secara bersama berdasarkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, Paskah menggapai kita dengan berita kesukaan bahwa Allah telah menang untuk kita.
maka jadilah saksi-saksi Paskah. Beritakanlah kabar kemenangan Paskah bagi seluruh dunia. Nyatakanlah kepada dunia tentang kebangkitan Yesus Kristus yang menang atas kuasa iblis dan maut. Kita mengangkat pujian sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia punya hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, teduhkanlah diri, arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan Allah saja, dan terimalah berkat Tuhan bagimu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Menutup kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mengangkat pujian sebab Dia hidup. Hanya yang kedua.